Gak boleh dengan cara-cara yang menyampaikan kabar-kabar yang menggiring orang tuh, Mai. Kalau bisa segala sesuatu itu diselesaikan dengan secara berdamai, sesuatu yang menggiring orang, yang akan memperkeruh, merusak keadaan itu, segala sesuatu itu nggak perlu diekspos, nggak perlu kita panjang lebar, bocor mulut, panjang mulut, supaya apa? Supaya kita mencari teman untuk menyukakan kita, membela kita, lalu mempengaruhi orang lain, mengompor-ngomporin orang lain sehingga orang lain ikut membenci, misalnya, Mai. Paham dah, sis? Paham. Ini tadi berbicara tentang kabar baik loh. Melalui kehadiran kita itu kita menerangi, bukannya kita menggelapkan orang, membuat orang semakin terpuruk. Ya? Iya, Ibu Mariana. Makanya kan kalau dibilang kita tuh sebagai sahabat, Mai. Sahabat itu dalam suka maupun duka, susah maupun senang, tetap dia menjadi sahabat. Tetap menjadi sahabat, sekalipun dijahatin tetap menjadi sahabat. Dalam situasi apapun, sekalipun dia sudah disakiti, dijolimi, diperlakukan yang tidak adil, tetap dia menjadi sahabat. Ya, sahabat bener ya? Iya, arti sahabat tuh gini, Mai. Di dalam hati kita ini loh, ketulusan hati kita yang Tuhan tahu, Mai. Kita artinya tetap tidak membenci orang tuh. Tetap kita tulus menolongi orang tuh dalam bentuk apapun. Terus bagaimana di saat kita sudah tulus menolongi orang tuh dalam bentuk apapun, kita tidak menerima keadilan? Ya, itu resikonya itu selalu ada. Kita melakukan hal yang baik dalam bentuk apapun kepada siapapun, selalu ada risiko, Mai. Yang sudah sebaik-baik mungkin, sehati-hati mungkin kita terhadap orang pun, kita disalah-salahin, tetap disalah-salahin. Tetap difitnah misalkan. Tetap dijelek-jelekin misalnya, Mai. Makanya kadang orang bilang nggak tahu berterima kasih. Sudah ditolong nggak tahu berterima kasih. Seharusnya jangan nolong orang tuh. Nolong kepada orang yang salah, nolong kepada orang yang tidak tepat. Tapi dalam situasi begitu, hati kita, kedalaman hati kita tetap tulus, Mai. Mungkin boleh juga kita jaga jarak untuk menghindari. Kalau kita sudah tahu orang yang ditolong itu menjahati kita, yang ditolong itu menjolimi kita, memfitnah kita, mengada-ngada kita, nggak tahu berterima kasih, sudah ditolong, menolong orang yang nggak tahu diri. Tapi kesungguhan, ketulusan dalam hati itu tetap tulus. Di dalam hati, hubungan kita dengan Tuhan itu tulus. Maksud niat kita itu loh. Gitu, sikap hati kita, respon hati kita itu tetap tulus di dalam hati kita. Bukan ada unsur-unsur yang kita untuk menjatuhkan orang itu, merusak-rusak orang itu, tambah merusak-rusakin. Ya, kalaupun kita mau menghindar misalkan, jaga jarak supaya tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi masalah baru yang muncul misalkan. Nggak apa-apa, bisa saja gitu, tapi tetap kedalaman hati kita tulus sama orang tuh. Karena kan Tuhan yang tahu hati kita itu. Kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan itu. Itu kan semua ini isi dari kita bersamaat tadi, Mai. Ya. Doa-doa kita itu sudah tadi garis-garis besar dalam doa sapaan kita tadi, ya kan, Mai? Yatim piatu, fakir miskin. Pernah nggak dalam doa-doa kita mengingat orang-orang yang dalam kesusahan, isi dalam doa kita? Pernah. Baik dalam penyampaian firman kita juga pernah nggak kita membahasnya? Kalau orang mau berjuang, berubah tuh berjuang, Mai, berubah. Nah, untuk menjadi emas yang murni itu, Mai, tidak gampang, Mai, prosesnya. Kita dibentuk. Nggak ada kita terima yang enak-enaknya aja. Cuma terima yang enak-enaknya, mulus-mulus aja perjalanan tuh nggak ada. Semua itu kita dimurnikan, dibentuk oleh Tuhan. Menjadi emas yang murni, yang berharga, nilainya yang mahal di hadapan Tuhan itu, Mai. Makanya lihat di emas itu. Tuhan membentuk kita tuh kan begitu, diukirnya kita, Mai. Dibentuk, diprosesnya melalui perjalanan yang sakit. Loh, kita baru ditegur aja, mulut kita mengada-ngada. Padahal kan maksud orang menegur, maksud orang tuh kan supaya memperbaiki hidupnya. Masih bersyukur manusia yang tegur loh. Lah kalau Tuhan sendiri yang tegur bagaimana? Misalkan gimana? Kalau kita aja manusia yang tegur lalu kita nggak bisa terima, misalkan kita menjadi pribadi yang kuat, tangguh itu harus melalui pembentukan Tuhan, diproses sedemikian rupa kita
Baru ditegur sudah nangis sedemikian rupa, baru sudah merasa kesakitan. Lah kan itu semua ada maksud tujuan menegur kita, mendidik kita itu. Ya kan, lihat supaya kita tuh menjadi pribadi yang kuat tangguh. Lihat kayak emas. Emas tuh walaupun dia ditaruh di tempat yang kotor, dipeceren sekalipun, Mai, di lumpur sekalipun, ya dia tetap emas. Dibakar sekalipun dia tetap emas. Makanya nanti kita pada waktunya kita nih, Mai, selama kita hidup di dunia ini, kehidupan kita ini dibangun dari apa sih? Dari rumput, gitu loh. Kehidupan hari-hari kita selama kita hidup di dunia yang Tuhan titipkan ini. Hidup kita ini dibangun dari apa, Mai? Dibangun dari kayu, dari rumput, dari emas. Kalau kita mudah rapuh aja, setiap kali kita ada masalah, menerima badai, menerima teguran, menerima didikan, rapuh, mewek, cengeng, jatuh terus ke lubang yang sama. Selalu kita nggak pernah jadi pemenang, terikat terus kita, nggak bisa jadi orang merdeka. Makanya kalau ada masalah, badai apapun kita hadapin, pasti kita dikit-dikit mengandalkan Tuhan. Karena kekuatan kita adalah di Tuhan. Nggak bisa kita dikit-dikit mengandalkan orang, manusia. Karena manusia ini yang berpotensi selalu mengecewakan. Mau siapa aja, Mai. Kekuatan kita adalah dikit-dikit kita ya berdoa kita. Ya tidak salah mengandalkan manusia, mengandalkan orang. Ya memang karena orang juga Tuhan pakai untuk memproses kita juga. Untuk menunjukkan jalan kita ya lewat manusia juga, Mai. Menegur-negur, mendidik kita lewat manusia. Itu. Tapi yang utama itu kita ya harus selalu apa-apa ya kita harus libatkan Tuhan dalam bentuk apapun kehidupan hari-hari kita itu, sis. Paham gak, sis? Paham. Nah itu tadi isi dalam setiap doa syafaat tuh lah. Banyak, Mai. Ya. Segala sesuatu doa itu, Mai, yang sekiranya itu melibatkan banyak orang, kepentingan banyak orang, doa itu harus bersuara, harus didengar orang, supaya iman orang terbangun, orang merasa tersentuh, terjamah oleh Tuhan. Makanya orang mengalami pertobatan pun banyak macam cara, selain lewat doa-doa, melalui pujian dia dengar, melalui kesaksian, melalui khotbah, melalui kepedulian kita, dalam bentuk apapun. Banyak cara Tuhan itu tidak terbatas, Mai, untuk membuat orang bertobat itu, Mai. Jadi makanya doa itu jangan cuma kita hanya memikirkan, masuklah engkau ke dalam kamarmu berdoa, berpatokan hanya itu saja. Betul Tuhan menganjurkan kita berdoa, memang masuk dalam kamar, tapi kan kita bukan hanya itu aja patokan kita, Mai. Kalau dibilang kita harus menjadi terang itu menggarami orang, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, berarti ya kita harus berdoa bersuara juga, harus didengar orang, harus orang tahu itu, bukan karena pamer. Intinya semua itu kan kembali kepada sikap hati kita, Mai, dalam doa, dalam maksud dan tujuan kegerakan kita itu. Sikap kedalaman hati kita, tujuan dan motivasi itu yang terpenting, itu kemana tujuannya itu. Kalau memang kita harus dilihat orang, bukan berarti itu karena pamer, karena itu membangun iman orang. Apa bedanya dengan kita sharing, nyampein firman, misal khotbah kita di mimbar, bukankah itu harus didengar banyak orang yang hadir mendengar? Demikianlah juga kita berdoa. Selain kita doa di tempat yang sunyi sepi, tanpa orang tahu pun. Lah terus kalau kita berdoa juga di tengah persekutuan komunitas juga, kita harus berdoa rame-rame, bersepakat, bergandengan tangan, bersama-sama. Harus dengan yang bersuara. Sama juga kalau menyampaikan nubuatan dari Tuhan, pesan-pesan Tuhan, bukankah harus bersuara? Bersuara juga kan, menyampaikan supaya didengar orang. Kita menyetel lagu-lagu pujian-pujian juga, ya harus ada suaranya. Mana ada sunyi sepi. Bagaimana iman orang bisa ditumbuhkan, dibangun kalau nggak mendengar itu? Makanya pertobatan orang tuh banyak cara-cara Tuhan itu, Mai, untuk membuat orang bertobat, membuat orang kembali ke jalannya itu, membuat orang bangkit dari keterpurukannya, sis. Iya. Ya. Iya. Nah, doa makan pun nih. Kalau misalnya ibu nih lagi sama Maya mau makan, apa salah di hadapan Tuhan ketika kita mau makan, sebelum makan kan harus berdoa makan. Apa salah di hadapan Tuhan ketika itu tiba-tiba mengalir? Tuhan tuntun, Tuhan arahkan untuk kita penyembahan, Mai.
sebelum makan. Tiba-tiba sebelum makan nih Mai, belum mau makan, belum masuk dalam doa makan, tiba-tiba Tuhan arahkan untuk sharing, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, Mai, kan tentang kebaikan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan gerakkan dan Tuhan arahkan, Tuhan tuntun nih, Mai. Sebelum masuk dalam doa makan, gak ada salah di hadapan Tuhan itu. Ngapain mau keburu-buru makan juga, memikirkan makanan jasmani. Jasmani mana ya? Ya kenapa ndak diikutin aja tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus itu, Mai, untuk kita sharing-sharing itu. Tiba-tiba dibawanya masuk dalam pujian dan penyembahan. Ibu pernah loh, Mai, begini, dengan salah satu seorang pendoa dari Medan. Teman ibu nih, dulu kan dia tinggal di Kaltim, orang Medan. Medan kami dua tuh sering sharing. Jadi ceritanya tuh gini, kami yang mau makan kan diperhadapkan dengan nasi, tapi kok tiba-tiba kami itu mengalir, Mai, diarahkan tuh kami tiba-tiba setelah ngomong-ngomong, sharing-sharing, tiba-tiba kami penyembahan. Penyembahan lah kami dulu, lama kami berdua itu. Ini bukan keburu-buru memikirkan makanan jasmani. Malah justru setelah kami lakukan itu, kami merasa dikenyangkan, Mai. Kenyang jadinya, Mai. Nah, akhirnya apa? Penyembahan lama. Nah, setelah itu baru kami doa, Mai, doa makan itu. Apa berdosa apa di depan Tuhan? Apa salah? Apa kayak gitu. Lalu kita menuding-nuding, menjas-jas orang, menghakimi-hakimi orang gara-gara dia melakukan hal seperti itu. Yang kadang yang enggak diduga-duga itu, yang enggak masuk akal bagi pikiran manusia. Itu yang kadang manusia itu suka menjas orang ketika dia lakukan hal-hal seperti itu, Mai. Keburu-keburu selalu berpikir seperti itu. Ya biarkan aja dia lakukan seperti itu. Karena itu hubungan dia dengan Tuhan kan. Sebelum dia makan tiba-tiba mengalir, dia melakukan penyembahan lebih dulu. Dia lebih dipuaskan, lebih dikenyangkan dengan hal-hal seperti itu, Mai. Pernah lagi nih, Mai, kisahnya seperti ini. Ibu nih tinggal di salah satu kos, ngekos sendiri, Mai. Ini mungkin karena sesuatu hal yang aneh bagi manusia. Ketika manusia mendengar kisah begini, itu langsung keburu menjas seseorang gitu. Sesuatu yang aneh bagi pikiran dia. Karena menurut dia tidak pernah dilakukan itu. Dia bilang tidak ada di dalam Alkitab. Lah, namanya hikmat itu kan, Mai. Hikmat itu kan tidak terbatas oleh Tuhan, sangat luas. Hikmat-hikmat yang baru muncul, yang Tuhan berikan hikmat kepada seseorang itu, Mai. Contoh, firman Tuhan kan ada di situ, menggunakan macam-macam elemen di dalam Alkitab. Mau perjanjian lama, mau perjanjian baru, Mai. Ada elemen, baik itu dari garam kah, dari air, Mai, minyak, susu, semua bisa digunakan untuk elemen doa peperangan. Misalnya doa keliling kah, misalnya kan. Oke, di dalam itu nggak ada kue, kira-kira. Nah, suatu ketika ibu nih berada jam istirahat ibu nih kan kerja nih waktu itu, jam istirahat ibu pulang ngekos, cuci pakaian dulu lah sampai waktunya jam masuk, ibu kembali lagi ke kantor tuh, Mai. Nah, akhirnya tiba-tiba ada suara-suara gangguan lah dari alam kegelapan itu, Mai. Langsung ibu bangun, ibu duduk berdoa, ibu peperangan roh, ibu usir itu suara-suara itu, Mai. Nah, saat ibu usir, dalam nama Tuhan Yesus keluar dan pergilah dari area wilayah ini. Pergi engkau kuasa kegelapan yang mengganggu, yang mengintimidasi, yang mencuri damai sejahtera kami. Pergi hari ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Suara langsung ibu tuh geram, Mai. Tapi geram itu kan geram bukan geram menimbulkan dosa. Geram ibu tuh ibu praktekkan iman dalam doa itu dengan refleks, dengan spontan. Kebetulan di situ di dekat ibu tuh kan ada kue coklat tuh, Bu, Mai. Circle Queen. Terus ibu spontan refleks gitu, ibu ambil lah itu circle Queen, langsung ibu dalam nama Tuhan Yesus, nyahlah engkau, pergi dan keluar engkau, lari engkau terbirit-birit. Langsung pergi itu kayak ibu lihat terbirit-birit gitu. Dengar dia pergi lalu menjauh gitu, Mai. Nah, pada saat menjauh, dengar ibu tuh masih ngintip dia dari jarak jauh. Dalam Alkitab mungkin nggak ada kita doa dengan lempar dia pakai kue. Yang ada kan elemen-elemen macam air, macam garam ditaruh di sekeliling misalnya rumah, ya kan gitu.
kita taruh di daerah-daerah pusaran yang akan kita doakan, kita taburi sejenis anggur misalnya, ya kan, Mai? Sebagai pengganti lambang dan darah Tuhan Yesus itu kan, kayak gitu ya, ada itu, misalkan gitu. Apa salah apa kita pakai itu? Bukan menambah-nambahkan isi dalam Alkitab itu namanya. Itulah yang dikasih Tuhan, hikmat baru. Tapi kalau kita bercerita kepada orang hal-hal begini, itu sesuatu yang aneh, lalu kita dijasnya, Mai. Dibilangnya aneh, bilangnya nggak ada firman Tuhan mengajarkan begitu. Langsung dia jawab begitu, Mai. Iya kan? Mungkin di dalam Alkitab dia kan berdoa kepada orang, dia hanya cukup melemparkan atau pakai sapu tangan. Dalam nama Tuhan Yesus dikebaskannya sapu tangan. Kan gitu, Mai. Segala sesuatunya itu Tuhan yang menilai, yang tahu kedalaman hati kita, maksud dan tujuan kita itu, sikap hati kita itu, Mai. Terus pernah juga begini, Mai. Nah, ini apa bedanya dengan kita mendoakan orang jarak jauh lewat telepon kan, Mai? Lewat HP, kita doakan orang ketika kita tidak bisa ngunjungin orang ke rumah orang itu. Karena jauh, antar kota, antar wilayah desa. Berarti kan lewat HP dong kita doakan orang tuh, Mai. Nah, contoh waktu itu suatu ketika ibu nih ada seorang tuh minta didoakan. Dia itu dari kepercayaan saudara Kedar lah, Maila. Saudara Kedar kita tuh. Nah, tapi dia mau didoakan ceritanya. Nah, akhirnya kan ibu doakan jarak jauh, gitu. Ibu doakan jarak jauh lewat telepon, ibu doakan, Mai. Selain itu juga ibu titip pesan, semacam surat itu ibu tulis, Mai, di kertas, Mai. Kebetulan waktu itu nggak ada kertas, tapi yang ada hanya tisu. Ibu tulislah di atas tisu, ya kan, kata-kata doa kesembuhan kepada orang yang sedang sakit itu. Ibu titiplah tisu ini kepada istrinya. Ibu bilang nih, tolong ya, ini nanti kata-kata ini ya nanti tolong sampaikan kepada suaminya ibu. Supaya dia baca ini. Atau saya bilang begini, tisu ini nanti ibu tumpangkan tangan di tubuhnya si suami ibu yang sedang sakit. Doakan dia dengan kata-kata seperti ini yang ada bertuliskan di tisu. Ibu bilang begitu. Semua itu hikmat Tuhan, itu tidak terbatas, Mai. Nggak ada yang berkata itu sudah stop. Hikmat-hikmat wahyu Tuhan cukup melalui murid-muridnya, rasul-rasul pada zaman itu. Berarti kalau cukup sudah stop, mentok hari itu, selesai saat itu juga tidak ada lagi hikmat dan wahyu Tuhan saat ini. Apa gunanya kita hidup di dunia ini? Berarti kita bukan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Nggak ada guna, nggak ada fungsi kita di dunia ini menjadi muridnya. Kalau begitu, kalau sudah stop, tidak ada lagi pesan-pesan Tuhan yang harus disampaikan lewat kita-kita yang ada di dunia ini. Bukankah kita yang sekarang yang Tuhan mau jadi murid utusannya, Mai, untuk menyampaikan perpanjangan tangan Tuhan itu melalui berbagai cara, tugas Tuhan 2000 tahun yang lalu itu. Makanya disampaikan lewat kita-kita saat ini, para murid-muridnya, melalui apa saja hikmat-hikmat baru yang Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan. Intinya tuh kembali kepada sikap hati kita itu tadi, Mai. Misalnya contoh, ibu sering praktekkan ini, misalnya ya, saat ada orang nih datang minta dilayani karena dia mengalami sakit di bagian tenggorokannya, dia semacam amandel, Mai. Macam amandel itu sampai nggak bisa makan, Mai. Itu rombongan waktu itu dari mana ke Kota Baru, apa sih namanya, Mai, yang anu nih, kalau di Banjar nih apa, Kota Baru kah atau apa, Baru-Baru namanya, nama kota apa lain selain Banjarbaru, apa lagi, Kota Baru kah? Kota Baru. Nih rombongan dari Kota Baru datang, dia mengalami amandel. Nah, ibu tidak mau ngambil air pakai gelas dari dapur ibu. Kita menghindari itu, nah, pikiran orang yang tidak kan, Mai. Paham dah, Mai? Paham. Nggak mau ibu ambil. Jadi lebih baik ibu ambil air aqua yang masih utuh. Air aqua itu masih utuh, yang masih belum terbuka. Artinya kan masih orang pun melihat tuh aman, tidak ada menimbulkan pemikiran yang tidak negatif orang kan. Jadi saya bilang, ibu bilang sama orang yang ibu layani, Bapak percaya dengan iman melalui air ini, melalui ya kan perantara air ini. Tapi iman Bapak di hadapan Tuhan. Itu rombongan waktu itu tuh dari Kedar, Mai, mereka itu. Tapi mereka welcome, buka hati untuk dilayani waktu itu. Nih, dengan iman, Pak, walaupun kita berbeda keyakinan, ibu bilang,
Iman Bapa dan iman kita yang mendoakan itu sama-sama menjadi satu, bergandengan tangan kuat di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan terima itu. Ya, Ibu percaya kebesaran Bapak percaya kebesaran Tuhan. Bapak memiliki iman itu nih melalui air ini. Minum Bapak. Ya, dalam nama Tuhan Yesus minum air ini. Sekarang juga amandel Bapak sembuh. Ada kalanya kita mendoakan melayani orang tanpa dengan elemen apapun. Segala sesuatunya kembali kepada iman kita, sikap hati kita. Kita mau pakai elemen kah tidak pakai elemen, Mai? Atau pakai minyak urapan dan lain sebagainya atau tidak. Itu kembali kepada iman kita. Doa kita itu, sikap hati kita. Bukan kita tidak mengakui kebesaran Tuhan, bukan kita tidak beriman, bukan kita tidak punya kuasa ketika kita menggunakan elemen itu semacam air aqua itu tadi. Yang jelas kembali kepada sikap hati, kedalaman hati kita, iman kita itu tadi pada saat yang kita melayani orang. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Dia minum tuh air aqua yang masih utuh tadi, airnya nggak lama berapa hari, Mai. Ditelepon ibu, terima kasih bilangnya. Omku kasih apa sepupuku bilang sudah bisa minum, sudah bisa makan. Nggak pernah lagi datang udah sampai hari ini orang tuh. Ya berterima kasih di hadapan Tuhan, Mai. Itu tadi ya, itu mengenai doa-doa tadi, sis. Ya. Apalagi Mai yang mau dibahas, Mai? Tentang microchip, tentang yang di Alkitab kan ada benar ya, yang angka 666 tuh benar menjelang akhir zaman. Cerita Bu Mariana, cerita tentang apa tadi sih? Tentang angka 666 yang menjelang akhir zaman. 66 itu sebenarnya lambang antikris, Mai. Oh. Namanya antikris berarti kan anti. Anti ya. Lambang binatang. Oh. Binatang yang bertanduk 10, Mai, yang ada di kitab Wahyu itu. Oh. Iya. Bertanduk 10 dia muncul dari dasar lautan, dari bawah bumi sana untuk menyiksa manusia itu. 66 ya lah. Benar. Nah, entar dulu, Mai. Terus sampai waktunya nanti, Mai. Sampai waktunya nanti itu akan ada pemasangan benda-benda asing itu. Itu pasti ya Bu Mariana, kayak di Alkitab ya? Ya, apa yang ada di Alkitab semua kan ya pasti. Bu, apa yang dikatakan di Alkitab itu benar ya Bu Mariana? Ya, semua yang diwahyukan di Alkitab ya benar lah, karena itu firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Menjadi firman. Nah, ini hal-hal begini, Mai, kalau nggak pernah dengar hal-hal sampai waktunya akan ada pemasangan chip 66 itu. Ngeri bener lah. Jadi Maya maulah dipasang itu, Mai. Maya milih yang mana, Mai? Enggak. Kalau nggak dipasang disiksa, Mai, dianiaya. Iya sih. Kalau nggak menggunakan itu. Tapi kalau menggunakan itu, artinya berarti kita termetrai, kita menyembah ke chip 66, kita menyembah ke antikris itu. Kita keluar dari ahli waris kerajaan sorga itu, Mai. Paham nggak, sis? Paham. Karena kan itu kesannya kan kecanggihan teknologi lalunya. Wajar, karena itu semakin kesini semakin canggih dunia ini. Dunia baru tuh, aturan yang baru. Salah satunya ya harus menggunakan itu tadi, Mai, supaya gampang terpantau. Dimanapun kita berada terpantau menggunakan itu. Ketika kita sudah termetrai dengan benda itu tadi, paham gak, Mai? Paham. Tapi ketika kita menerima menggunakan benda asing itu tadi, Mai, kita artinya kan menentang Tuhan. Iya. Paham nggak maksud ibu ini apa? Ya, menentang Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Makanya kalau kita selalu
terhubung dengan Tuhan tuh kan ada banyak hal rahasia yang Tuhan singkapkan, Mai, yang tidak kita pahami. Itu dia akan beritahu. Mana ada kita bilang begini namanya, Tuhan itu nggak bisa diselami, sampai kapanpun nggak akan kita bisa ketemu Tuhan, sampai kiamat pun nggak akan ketemu Tuhan. Tuhan itu nggak bisa dijangkau, bilang. Kayak apa? Kalau Tuhan nggak bisa dijangkau,